bilang orangnya nyentrik. Mungkin warga semua kenal Pak Petrus Daryanto, orangnya nyentrik ya Pak, Bapak Ibu. Ada yang kenal ya, pasti udah di sini dengan Pak Petrus sudah tidak asing lagi. Ada yang pernah disapa sama Pak Petrus? Ada yang berani jawab? Pernah disapa dengan Pak Petrus? Pak Petrus ini orangnya nyentrik, sangat nyentrik sekali bagi saya. Saya kira orangnya pendiam. Saya kira orangnya itu pemalu. Ternyata kalau kita sudah kenal, orangnya sangat-sangat supel dan humoris. Dia ini kalau di PLB ini mungkin bagi kami adalah seorang guru. Dia itu banyak mengajar pada kita tentang bagaimana sih cara melayani, cara berguru, memberikan pelayanan bagi sesama. Suatu hari saya pernah duduk bareng sama beliau. Dia bertanya tentang arti pelayanan. Saya nggak tahu bahwa pertanyaan itu akan menjadi terakhir bagi saya. Karena itu sebelumnya sekitar 20 hari sebelum beliau dipanggil oleh Bapak, dia bertanya, seperti apakah pelayanan saya ini di PLB? Seperti apakah pelayanan saya ini, apakah sudah memuaskan atau belum? Saya tidak bisa menjawab. Saya bilang sama Pak Petrus, Bapak sudah melayani dengan baik. Yang mengukur kita baik atau kurangnya itu adalah Bapak di atas itu. Saya tidak bisa menilai Bapak bagus, saya juga tidak bisa menilai diri saya bagus. Tapi bagaimana Bapak sudah melayani umat di wilayah Stefanus ini dengan namanya komuni lingkungan. Ia orangnya mau menjalankan tugas ini. Padahal Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu beliau ini adalah S3. S3 ya Bu ya? Seorang guru besar mau disuruh-suruh oleh 2 orang di depan itu. Bapak Ibu bisa lihat 2 orang itu. Jadi kalau ada salah-salah PLB, inilah 2 orang ini yang bertanggung jawab. Bapak Petrus Daryanto ini mau berjalan mengantarkan komuni kepada orang-orang di wilayah lingkungan Santo Stefanus ini. Ada satu kisah tentang Pak Lin juga, beliau juga ngantar ya kalau nggak salah Pak Lin. Pak Li ya. Pak Li ini juga kadang-kadang cerita pada saya, Pak itu siapa yang datang, siapa yang mengantar itu, dia bertanya kepada saya. Kesannya mereka ternyata warga Stefanus ini yang diantar oleh Pak Li itu bertanya oleh Pak Daryanto ini. Bapak Ibu, saya secara pribadi bangga dengan Pak Petrus Daryanto yang mau melayani dan mau turun, istilah kata dengan seorang dosen, mau turun melayani orang-orang yang namanya sudah sepuh. Bapak Ibu kalau udah tahu kan kalau orang-orang sepuh ini orangnya perlu kesabaran, perlu sabar, perlu kita layani dengan senang hati, tidak boleh mendumel atau boleh tidak buru-buru. Karena kalau saya punya pengalaman, kalau saya mengalami orang-orang tua kita, itu kalau kita layani setelah kita ngasih komuni itu kita nggak boleh pulang Bapak Ibu. Harus duduk cerita dulu. Dia cerita, Pak saya seperti ini, Pak saya seperti ini. Saya nggak tahu Pak Petrus Daryanto ini mau mendengarkan. Saya juga nggak tahu dia bisa mendengarkan umat lingkungannya dengan sabar. Pasti Bapak Ibu tahu kalau di sini ada orang tua lansia ini, kita pasti hormat. Dan kita pun PLB itu pasti hormat menghargai orang-orang tua. Kalau kita sudah melayani, pasti kita nggak boleh pulang. Pak, saya mau bercerita. Mereka kadang-kadang cerita, menyampaikan segala unek-uneknya mereka. Padahal Bapak Ibu, kita pun juga belum tentu sampai di sana. Benar ya, kita nggak tahu apakah berat rasa kita. Tapi Pak Petrus, saya dan teman-teman semua, mungkin juga 2 tokoh yang ada di depan itu pun juga sama. Mendengar keluh kesahnya banyak. Tapi upahnya mungkin mau diambil sekarang, saya nggak tahu. Kalau upahnya diambil sekarang, ya siap-siaplah warga Stefanus kehilangan. Tapi mereka mengatakan tidak mau diambil sekarang upahnya. Upahnya nanti aja ya, jangan diambil sekarang. Bapak Ibu, itu sekelumit cerita saya tentang Pak Petrus Daryanto. Orangnya yang sangat-sangat bagi saya nyentrik, sangat bagus dan humble. Karena kalau kita tahu, beliau ini sekali gereja datang, kalau Bapak Ibu punya ilmu sekelebatan angin, belajarlah sama Pak Petrus Daryanto sekelebatan angin. Maka kadang-kadang ketika kita sudah mendengar
mendekati dan tahu seperti apa Pak Petrus, kita senang sekali. Orangnya banyak cerita, orangnya banyak sharing. Dan yang satu yang saya kaget adalah ketika dia bercerita, Pak Bud, saya ini S3. Saya kaget, S3 mau disuruh 2 orang yang S2. Itu orangnya S2, orang 2 itu bisa menyuruh Bapak Petrus Sudaryanto keliling Stefanus dengan sukaria. Saya bersyukur buat Ibu Christine dan anak-anak. Semangatlah melayani hidup ini, karena contoh seorang suami tercinta, bapak tercinta, itu sudah terbukti bahwa Pak Petrus Sudaryanto itu tidak mengeluh, tidak marah, dan selalu gembira. Terakhir yang kami terima dari dia adalah lagunya Koplo. Dia sangat-sangat jago nyanyi dangdutan. Semua lagu dangdut Jawa, koplo dia hafal. Maka kita kalau waktu ziarah, kita itu ada 3 daerah. 1 Batak, 1 Sunda, 1 Jawa. Kami diwakili beliau lah. Kalau saya Bapak Ibu tidak tahu lah, kalau saya nyanyi pun akan semuanya Bapak Ibu akan kosong. Tinggal 2 orang ini nggak mungkin pergi. Karena mereka nggak mungkin meninggalkan saya. Tapi Pak Petrus Sudaryanto ini suaranya bagus sekali untuk nyanyi. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi terima kasih untuk keluarga besar Bapak Petrus Sudaryanto, Ibu Christine yang telah merelakan Bapak Petrus Sudaryanto semasa hidupnya melayani sebagai PLB. Tidak ada yang lebih baik, tadi dikatakan buah roh yang dikatakan dalam Injil ini dia sudah letakkan. Semoga anak-anak terkasih dan Ibu Christine juga anak cucunya semuanya mereka bersedia untuk melanjutkan dan mendoakan, tetap mendoakan walaupun kita tahu sudah setahun, tapi kita harus tidak henti mendoakan Bapak Petrus Sudaryanto. Dan saya juga secara pribadi terima kasih untuk wilayah Santo Stefanus yang telah menyediakan seorang PLB. Mungkin sekarang Santo Stefanus lagi deg-degan, harus dipilih 1 PLB lagi. Karena tadi waktu saya duduk di sini tidak ada yang mau masuk PL dalam sini karena takut dalam hitungan. Memang mudah ya kalau dalam masuk nanti dapat hitungan, tidak mudah-mudahan ya. Nanti yang menentukan mereka berdua. Terima kasih Pak Agung, Pak Noel, itu dari saya singkat. Terima kasih Pak Budiman. Terima kasih Pak Budiman. Mungkin Pak Budiman juga sudah melihat mapping nih siapa ya warga Stefanus yang bakal jadi PLB nih, atau yang baju hijau, hijau stabilo atau hijau yang hijau di belakang itu kacamata atau yang mana gitu. Atau Pak Tommy yang duduk jauh banget ya. Atau Pak Tommy katanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ibadat kali ini akan dipimpin oleh Pak Noel. Silakan Pak Noel. Terima kasih Pak Agung. Ibadat malam ini kita lanjutkan dengan litani Santa Perawan Maria dari Puji Syukur nomor 214. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah doa kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami. Umat menjawab, kasihanilah kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami, Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. jawab dengan doakanlah kami. Santa Maria, Doakanlah kami, Santa Bunda Allah, doakanlah kami, Santa Perawan termulia, doakanlah kami, Bunda Kristus, doakanlah kami, Bunda Gereja, doakanlah kami, Bunda Rahmat Ilahi, doakanlah kami, Bunda yang tersuci, doakanlah kami, Bunda yang termurni, doakanlah kami, Bunda yang tetap perawan, doakanlah kami, Bunda yang tak bercela, doakanlah kami, Bunda yang patut dicintai, doakanlah kami, Bunda yang patut dikagumi, doakanlah kami, Bunda penasihat yang baik, doakanlah kami, Bunda pencipta, doakanlah kami, Bunda penebus, doakanlah kami, perawan yang amat bijaksana, doakanlah kami, perawan yang harus dihormati, doakanlah kami,
perawan yang harus dipuji, Doakanlah kami. perawan yang berkuasa, Doakanlah kami. perawan yang murah hati, Doakanlah kami. perawan yang setia, Doakanlah kami. cermin kekudusan, Doakanlah kami. tahta kebijaksanaan, Doakanlah kami. pohon sukacita kami, Doakanlah kami. bejana rohani, Doakanlah kami. bejana yang patut dihormati, Doakanlah kami. bejana kebaktian yang utama, Doakanlah kami. bunga mawar yang gaib, Doakanlah kami. benteng Daud, Doakanlah kami. benteng Gading, Doakanlah kami. rumah kencana, Doakanlah kami. tabut perjanjian, Doakanlah kami. pintu surga, Doakanlah kami. bintang timur, Doakanlah kami. keselamatan orang sakit, Doakanlah kami. perlindungan orang berdosa, Doakanlah kami. penghibur orang berduka cita, Doakanlah kami. pertolongan orang Kristen, Doakanlah kami. ratu para malaikat, Doakanlah kami. ratu para bapa bangsa, Doakanlah kami. ratu para nabi, Doakanlah kami. ratu para rasul, Doakanlah kami. ratu para saksi iman, Doakanlah kami. ratu para pengaku iman, Doakanlah kami. ratu para perawan, Doakanlah kami. ratu para orang kudus, Doakanlah kami. ratu yang dikandung tanpa dosa, Doakanlah kami. ratu yang diangkat ke surga, Doakanlah kami. ratu Rosario yang amat suci, Doakanlah kami. ratu pencipta damai, Doakanlah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Sayangilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihilah kasihanilah kami. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus putramu ke dunia yang dilahirkan dengan perantaraan Bunda Maria yang tetap perawan. Maka kami mohon agar kami Kau perkenankan ikut menikmati karya keselamatan putramu itu, ini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berkat pembaptisan kita menerima Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus dan menjadikan kita anak-anak Bapa. Marilah kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Ya Bapa, lewat Putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami agar kami tidak terbelenggu dalam kuasa dosa dan penderitaan. Engkau menghendaki kami, umat-Mu, mengalami pembebasan dan kemerdekaan dari derita dan cengkeraman maut dan dosa. Bebaskanlah Bapak Petrus Ridaryanto yang telah 1 tahun menghadap-Mu dan dari semua belenggu dosa dan maut. Kami mohon. Kasihilah kami ya Tuhan. Bagi kami yang ditinggalkan, semoga anugerah pembebasan yang boleh diterima dan dialami oleh saudara kami ini mendorong dan menyemangati kami untuk mengungkapkan terima kasih kami dalam wujud tindakan kasih kepada sesama dan orang-orang yang kami jumpai dan kami layani setiap hari. Kami mohon. Kasihilah kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang mengalami kasih, semoga Engkau sendiri berkenan menyentuh hatinya agar mereka merasakan sapaan-Mu melewat alam, pekerjaan, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami mohon. Kasihilah kami ya Tuhan. Semoga doa-doa dan kehadiran kami semua menjadi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkannya dan juga menguatkan harapan kami akan hidup yang kekal. Kami mohon. Kasihilah kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau mengerti dan memahami isi hati dan damba yang ada di dalam diri kami. Sempurnakanlah itu semua dalam kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami berikan kesempatan, mungkin ada yang
ingin berdoa spontan. Bapak di surga, pada kesempatan malam hari ini kami mengenang 1 tahun yang lalu untuk telah memanggil Bapak Petrus Widaryanto. Ya Bapak, kami percaya kedamaian abadi telah diterimanya bersama Engkau di surga, dan semoga kedamaian abadi itu dilimpahkan kepada kami, terutama keluarga yang saat ini masih berziarah menjalankan tugas-tugas pelayanan di dunia ini. Semoga cita-cita Bapak Petrus yang belum terlaksana dapat kami lanjutkan di dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini kami boleh mengenang 1 tahun kepergian sahabat kami, Bapak Petrus Widaryanto. Bapak, kami tahu di dalam perjalanan hidup kami ini kami masih kurang dalam segala hal. Bolehlah Engkau lengkapi kekurangan kami. Kini kami pun mendoakan saudara kami, Bapak Petrus Widaryanto. Semoga ia sudah disucikan dari api pencucian dan sudah berkumpul bersamamu di surga dan memandang wajah-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, khususnya di lingkungan dan wilayah Santo Stefanus yang telah Kau panggil, boleh juga merasakan kebahagiaan memandang wajah-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kasihlah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersenang hati karena kami bisa memperingati 1 tahun suami kami, bapak, anak-anak, dan cucu-cucu bisa berkumpul untuk mengenang setahun eyangnya. Tuhan, semoga Engkau menerima suami kami ke dalam pangkuan-Mu. Marilah kita mohon. Kasihlah kami ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyatukan seluruh rangkaian doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan orang beriman, kami telah disegarkan oleh sabda-Mu yang membebaskan. Penyertaan-Mu bagi kami dan keluarga yang mengenang hamba-Mu Bapak Petrus Widaryanto telah mendewasakan iman kami. Teguhkanlah usaha kami bagi perjuangan berikutnya, sehingga hidup kami satu sama lain bisa menjadi penghiburan. Sertailah kami semua dalam mewartakan kasih-Mu, sampai kami semua boleh mengambil pembebasan sejati di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ibadat dan doa peringatan 1 tahun untuk Bapak Petrus Widaryanto hampir selesai. Marilah kita bersama-sama hening sejenak untuk memohon berkat Tuhan untuk kita semua, terutama untuk keluarga Ibu Christine. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan terutama keluarga Ibu Christine memperoleh kekuatan, perlindungan dan penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadat peringatan arwah telah selesai. Marilah kita hidup dalam damai dan belas kasih Allah. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Lagu penutup dari halaman 168. 168. Pada waktu itu 378. Hingga
Siap. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya di sini mewakili Ketua Wilayah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Bu Christine, Mas Gama, Mas Niko, dan keluarga besar. Tadi kita sudah mendengar banyak kisah tentang Pak Petrus Daryanto, dan saya pribadi meyakini dan percaya bahwa Pak Petrus orang yang baik, rendah hati, dan sabar. Saya yakin Pak Petrus sekarang sudah berada di dalam rumah Bapak. Amin. Saya harap kehadiran kita malam ini dapat menjadi wujud kasih dan saluran doa untuk Pak Petrus dan menjadi kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih juga untuk Pak Noel dan Pak Agung yang sudah memimpin kita dalam ibadat sabda pada malam hari ini. Terima kasih. Bu Christine mungkin mau mengucapkan selamat. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari lingkungan Stefanus dan dari PLB Gereja Santo Paulus. Kami dari keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan semoga Bapak sekarang sudah tenang di surga ya. Amin. Terima kasih semuanya. Dari Pak Noel ini klarifikasi, kita nggak pernah minta atau nyuruh Pak Petrus loh. Kita minta tolong. Kita yang nyuruh ketua kasih jadwal biasanya. Tiap bulan kita dikasih jadwal, kalau enggak dan harus foto sebagai bukti bahwa kita hadir telah melayani. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas semua kehadirannya juga. Dan ini suatu kehormatan, ternyata ada Bapak Ketua Wilayah juga di sini dari wilayah Santa Elisabeth. Yang kebetulan PLB juga sih.